Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mulai saja karena sedikit ada trouble tadi bahwa pendidikan karakter di era disrupsi ini, seperti kita tahu bahwa pendidikan karakter adalah penanaman suatu nilai karakter kepada generasi selanjutnya. Yang akan disampaikan kali ini oleh Bapak Yuni Nafis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Nafis untuk memberikan paparan tentang pendidikan karakter di era disrupsi ini. Silakan Pak Nafis. Baik, terima kasih Bu Nini dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puasa kita semua semakin menyehatkan kita ya. Nah, oke, jadi kita ingin sedikit memberikan latar belakang dulu bahwa di abad 21 ini ada 3 tantangan terbesar. Yang ketiga tantangan itu sebetulnya garda terdepannya ada pada dunia pendidikan. Walaupun sifatnya memang tidak ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Apa 3 tantangan besar secara global ini adalah yaitu pertama kali adanya perang nuklir. Jadi beberapa negara sekarang secara baik secara terbuka maupun secara diam-diam tengah menyiapkan itu kekuatan dari sisi nuklirnya. Yang kedua, adanya keruntuhan ekologis, perubahan iklim. Nah, sekarang sudah terasa oleh kita berbagai macam hal, efek dari ketidakseimbangan alam muncul, termasuk yang hari ini kita sekarang sedang mengalaminya, yaitu adanya wabah COVID-19. Yang ketiga, adanya disrupsi teknologi. Nah, yang hari ini saya akan memberikan sedikit pengantarnya pada diskusi kita hari ini adalah tantangan ketiga itu, yaitu disrupsi teknologi yang kaitannya dengan situasi atau pendidikan di abad 21 ini. Teman yang saya hormati, kita tahu kalau 2 tantangan pertama tadi, yaitu perang nuklir dan keruntuhan ekologis, itu mempengaruhi, merusak persoalan fisik dan lingkungan kita. Tapi disrupsi teknologi itu merusak bukan hanya fisik, tapi merusak cara berpikir bahkan. Merusak berbagai macam keinginan dan capaian-capaian kita yang kita sebut saja misalnya inovasi. Yang inovasi itu justru dalam jangka yang besar, nggak panjang, dalam jangka menengah pun itu sudah melahirkan berbagai macam kekacauan, berbagai macam musibah. Nah, jadi penggabungan antara infotek dan biotek, ada bioteknologinya juga di dalamnya, itu akan mengubah manusia bukan hanya menjadi pintar dalam pengertian intelijensia, dia kecerdasan, gitu, tetapi juga sekaligus bisa keluar menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang berbeda pada umumnya, manusia sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang, bahwa nanti dengan adanya disrupsi teknologi ini, maka bumi ini akan dihuni oleh entitas orang-orang yang tapi dia tidak memiliki kesadaran. Tidak memiliki kesadaran. Kita dalam hal ini saya membedakan antara kecerdasan, intelligence, sama kesadaran, consciousness. Kita tahu kecerdasan adalah satu kemampuan menyelesaikan masalah, menjawab berbagai masalah sehingga menemukan solusinya, itu kecerdasan. Kalau kesadaran atau consciousness adalah satu kemampuan untuk merasakan sedih, bahagia, rindu, cinta, bangga, kecewa, itu consciousness. Nah, entitas bumi yang nanti kalau gabungan dari infotek dan biotek ini
yaitu kemajuan artificial intelligence ini, itu akan melahirkan manusia super cerdas, tapi tanpa kesadaran, tanpa consciousness. Karena dia akan masuk ke dalam dunia yang kita menyebutnya berada dalam matrix, gitu, yang seolah-olah dia memang dikungkung masuk dalam satu lorong, dalam penjara dunia maya. Nah, sekarang sudah mulai terjadi pada anak-anak kita. Jadi sampai akhirnya kemudian disrupsi teknologi itu mencapai ke arah bahwa menjadi arti seorang manusia itu akan terus bermutasi, ya. Bahkan Homo sapiens yang sekarang ini kita kelanjutan dari simpanse dan sebagainya itu akan keluar dari ciri-ciri utama Homo sapiens. Jadi kita menjadi orang yang cuma yang dibutuhkan adalah organ-organ yang di dunia maya dibutuhkan. Jadi yang di dunia fisik dibutuhkan, nanti dia akan bermutasi untuk menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan di dunia maya saja. Nah, itu bagian pertama, bagaimana disrupsi teknologi ini akan membuat eksistensi hidup seseorang menjadi seperti apa yang saya katakan tadi itu, dia bermutasi, dia memiliki definisi-definisi hidup yang berbeda, dia akan memiliki definisi-definisi kenyataan yang berbeda, tentang benar, tentang salah, dan sebagainya. Makanya dari sekarang kan sudah ada istilah post-truth, jadi pasca kebenaran, itu artinya memang akan ada bentuk kebenaran yang berbeda dari kebenaran yang selama ini kita pegang, kita anut. Demikian juga keadilan. Itu keadilan yang selama ini kita pegang pun dia berbeda. Apa soal-soal etika, misalnya. Etika pergaulan kita secara fisik, secara luring itu akan jauh berbeda nanti pada saat, atau menjadi tidak ada artinya nanti pada saat semua kehidupan kita sudah daring, sudah masuk ke dalam apa yang disebut dunia maya, karena dengan kecanggihan teknologi ini. Itu bagian pertama. Bagian kedua, disrupsi itu kan suatu perubahan yang mengagetkan, sekaligus menjengkelkan kita. Karena apa? Karena sebagian besar, kalau tidak mengatakan seluruhnya, disrupsi itu terjadi yang kita belum menyiapkan, yang kita belum memikirkannya terjadi sesuatu. Nah, itu disrupsi. Nah, dengan adanya kolaborasi komputer dengan internet, maka disrupsi yang terjadi pada kehidupan kita itu, sehingga sesuatu hal yang dalam pikiran kita sangat mungkin tidak terjadi, belum pernah terpikir, lalu mustahil tidak terjadi, maka dengan kolaborasi komputer dan internet itu, sangat mungkin semua bisa terjadi. Jadi karena sesuatu hal yang menurut kita mungkin tidak terjadi hanya terjadi, maka kita mengalami berbagai macam stres, kita mengalami berbagai macam disorientasi dalam hidup kita. Maka dengan dua hal tadi aja, misalnya dengan yang pertama, disrupsi teknologi akan melahirkan berbagai macam perubahan-perubahan cepat, akan mengalami berbagai macam redefinisi kehidupan, redefinisi eksistensi manusia dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi itu, kita belum siap untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang terjadi pada saat ada disrupsi teknologi ini. Nah, maka berimpak kepada kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama pada kehidupan anak-anak kita yang menjadi anak kita di dunia pendidikan. Karena itu, para pendidik di abad 21 ini sudah mulai memikirkan, dan sudah beberapa hal memikirkannya, bahwa pendidikan, terutama di dunia sekolah misalnya, itu harus mengalami redefinisi yang cukup revolusioner. Kalau selama ini misalnya, yang ditekankan pada anak-anak kita oleh seorang guru, seorang pendidik, adalah soal keterampilan-keterampilan, kecerdasan-kecerdasan yang lebih kecil, yang lebih teknis. Maka mulai hari ini sampai ke depan, kita pindahkan penekanan itu kepada keterampilan dan kecerdasan yang lebih besar. Itu menyangkut kehidupan. Jadi kalau selama ini target-targetnya lebih mengutamakan target pembelajaran dari mata pelajaran yang kita ampu, nanti mulai hari ini, karena resursi teknologi sekarang semakin membesar,
Nah, target kita lebih kepada menyiapkan anak-anak hidup supaya sanggup menghadapi berbagai macam perubahan, supaya mereka juga sanggup untuk menggunakan berbagai macam temuan-temuan baru yang mereka belum pernah menemukan sebelumnya, termasuk mereka harus menjaga keseimbangan mental. Karena apa? Karena stres, karena sesuatu yang akan terjadi di luar apa yang kita harapkan, di luar yang kita bisa pikirkan, itu akan terjadi. Maka yang ketiga tadi itu, selain hal-hal baru, perubahan yang harus siap, maka menjaga keseimbangan mental itu juga menjadi sangat penting. Karena kalau itu tidak, maka stres dan disorientasi hidup terjadi pada banyak orang. Nah, ini yang bagian pertama dari apa yang saya sampaikan tentang disrupsi teknologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, sekarang kita melihat dari dunia pendidikan ke arah ke depan, yang nantinya mereka, anak-anak didik kita, itu akan masuk ke dunia kerja, ke dunia masyarakat secara luas. Kita tahu, yang sering saya ulang-ulang itu, bahwa World Economic Forum tahun 2022 meramalkan akan ada 133 juta pekerjaan baru muncul, dan 75 juta pekerjaan lama akan hilang. Kalau dulu abad sebelumnya, abad 20, abad 19, abad 20, itu kan pekerja itu dari peternakan, pindah ke pabrik, pindah ke supermarket. Itu masih dengan mudah, dengan training beberapa minggu orang, dari peternakan ke pabrik, itu bisa langsung masuk menjadi pegawai, menjadi karyawan di pabrik. Lalu dari pabrik masuk menjadi kasir atau menjadi pegawai di supermarket, itu juga mudah. Mudah untuk mengembangkan dengan cepat, dengan waktu relatif cepat, orang yang tadinya dari peternakan ke pabrik, dari pabrik kemudian ke supermarket, itu dengan mudah dikembangkan, dengan mudah kita berikan kemampuan-kemampuannya dengan cara training dan sebagainya. Tapi sekarang, kita sebut saja dari peternakan ke pabrik ke supermarket, nah mereka itu, pertama, apa yang mereka sekarang bisa lakukan itu, nanti akan tergeser oleh robot-robot. Nah, karena tergeser oleh robot-robot, mereka terancam oleh pengangguran. Mereka tidak memiliki lagi pekerjaan yang cocok. Lalu pekerjaan ke depan dari 2021, bisa nggak mereka ditrainingkan? Nah, ini persoalan. Karena di abad 21, dari pekerja di supermarket yang cuma kasir dan penjaga barang-barang, yang dibutuhkan di abad 21 itu adalah peneliti kanker. Ya mungkin itu bisa kita trainingkan. Karena itu perlu skill-skill dasar yang lama, yang mereka harus belajar lagi bertahun-tahun. Lalu yang kedua, termasuk operator drone misalnya. Kalau selama ini diperlukan operator kasir, operator komputer untuk menjaga keuangan keluar masuk, barang keluar masuk segala macam. Tapi ke depan yang diperlukan skill untuk menjadi operator drone. Dan yang menariknya lagi misalnya, ketika orang-orang hari ini yang tidak memiliki skill, misalnya untuk menjadi seorang operator drone, lalu mereka belajar bertahun-tahun supaya mampu, karena begitu complicated. Drone itu kemudian dengan berbagai macam kecanggihannya itu dioperasikan. Tapi pada saat mereka berhasil memiliki skill sebagai operator drone, maka operasi drone itu sudah mulai dikerjakan secara otomatis. Tidak perlu lagi orang. Itu lambat ya. Maka dia akan dikejar oleh ancaman pengangguran. Nah, yang ketiga misalnya, tidak mungkin orang dari penjaga yang tadi saya sebut, peternakan, pabrik, supermarket itu, di abad 21 itu, dia masuk ke dalam tim sebuah sistem bank untuk manusia-manusia artificial intelligence. Artinya apa? Manusia-manusia yang AI itu sekarang kan tidak memerlukan lagi bank secara real, ada banknya, ada gedungnya. Karena apa? Karena sekarang sudah kita menggunakan digital semua, kita sudah menggunakan smartphone semua, buku bank, transaksi, segala macam sudah menggunakan digital, sudah menggunakan online. Maka bank dalam pengertian wujud banknya berupa kantor dan sebagainya, itu hampir sudah tidak diperlukan lagi. Tapi yang diperlukan adalah sistem bankingnya, karena dia sudah menggunakan apa yang disebut kecerdasan artifisial lain.
Nah, maka yang terjadi kemudian di abad 21 ini, misalnya Yuval Noah Harari, seorang penulis perempuan dari Yahudi, dia berkebangsaan Yahudi, dia meramalkan bahwa tahun 2030, 2040 dan puncaknya 2050 kita akan memiliki dua problem yang sangat serius dari sisi yang barusan saya jelaskan. Apa dua problem yang sangat serius itu? Pertama, pengangguran akan berlimpah begitu banyak karena orang-orang yang low skill itu 75 juta pekerjaan yang mereka biasa lakukan itu hilang karena akan diganti oleh robot dan akan mengalami otomatisasi oleh mesin-mesin tadi. Jadi dia siap menganggur. Walaupun misalnya ada 133 juta pekerjaan tersedia, dan itu bagi orang-orang yang kreatif yang memiliki high skill itu menjadi tantangan menarik, menjadi kesempatan. Tetapi buat orang-orang yang lower skill tadi itu, dia tidak bisa berubah dengan cepat masuk ke dalam dunia kerja yang membutuhkan keterampilan yang tinggi. Maka satu sisi kita memiliki pengangguran yang begitu banyak, SDM menganggur begitu banyak. Di sisi lain kita kekurangan SDM yang tampil. Karena pekerjaan-pekerjaan yang muncul hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki tingkat skill yang tinggi. Tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki skill yang di abad sebelumnya, abad 19, abad 20, bisa dikerjakan. Di abad 21 tidak diperlukan lagi karena robot dan mesin-mesin itu terus melakukan proses belajar sehingga otomatisasi pada setiap pekerjaan itu sekarang sudah bisa dilakukan oleh robot dan mesin. Nah, jadi kalau dari sini kemudian kita bisa mengatakan kalau begitu apa yang masih bisa kita ajarkan kepada anak-anak? Disinilah peran karakter menjadi sangat-sangat menentukan buat seorang anak. Kalau kita hanya mengandalkan pada kemampuan sifatnya pengetahuan, yang sifatnya kecerdasan, tidak apalagi minus kesadaran, minus consciousness. Maka seorang anak ketika dia nanti lulus, ketika dia kuliah dan aktif di masyarakat, dia akan menjadi termasuk dalam kelompok yang kehilangan pekerjaan 75 juta tersebut. Nah, karena dia tidak siap baik secara mental, pengetahuan maupun kesadaran. Nah, di sini pentingnya karakter education. Jadi apa yang bisa kita ajarkan? Tadi saya bilang sebuah lembaga pendidikan kita harus mulai memindahkan penekanannya kepada yang bersifat tujuan hidup. Maka yang pertama kali kita harus melakukan reevaluasi, review terhadap kita dan anak-anak kita tentang eksistensi peran kita di dunia ini. Jadi apa sih sebetulnya peran kita di dunia ini? Lalu siapa kita yang sebenarnya? Di pelajaran-pelajaran tertentu kan selalu mulai dengan who am I, siapa saya. Menjadi penting karena dia mengalami redefinisi, mengalami mutasi untuk menjawab pertanyaan who am I tadi itu, cara diskusi teknologi ini supaya mereka tidak terabuk dari autentisitas nilai-nilai kemanusiaannya. Maka pertanyaan who am I kita harus review lagi, kita harus diskusikan lagi kepada anak-anak. Dari situ kemudian anak-anak kita arahkan supaya mereka tahu apa tujuan hidup mereka, apa sih yang diinginkan dalam hidup mereka. Dari situ, dari who am I, apa yang kau inginkan dan apa yang menjadi tujuan hidupmu, lalu kemudian kita menemukan peran kita, peran khusus dan peran umum. Baik peran itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun secara global. Tadi yang saya sebut 3 tantangan besar itu tantangan masa global. Jadi perubahan nuklir, perubahan ekologis, dan disrupsi teknologi itu global. Dan kita harus punya peran dalam kancah problema global tadi itu. Nah, maka setelah kita mendiskusikan itu, lalu kita menemukan peran kita untuk untuk melakukan satu aktivitas khusus membuat kita kemudian memiliki makna hidup. Nah, dari situlah kemudian kita masukkan berbagai macam pengertian tentang apa itu belajar, tentang apa itu kerja, tentang apa itu hidup, dan sebagainya.
Para ahli pedagogis yang sudah biasa kita kenal itu kan mengarahkan pengajarannya sekarang dari keterampilan-keterampilan teknis yang kecil tadi itu ke pelajaran-pelajaran yang disebut dengan 4C tadi itu, 4Cs. Jadi mulai critical thinking, communication skill, collaboration, dan creativity. Nah, dari 4Cs tadi itu sebetulnya salah satu cara bagaimana kita membekali anak-anak kita di abad 21 dan mulai hari ini ke depan itu, supaya betul-betul menghadapi tadi perubahan-perubahan yang begitu cepat, hal-hal baru, termasuk untuk menjaga keseimbangan mental anak-anak kita. Nah, itu yang pertama, kita mengalihkan pengajaran, penekanannya paling tidak kepada 4C. Yang kedua, dari sisi karakter education, saya ingin mengutip Thomas Lickona dalam Education for Character. Kata Thomas Lickona kan ada 3 tingkatan, ada 3 tahap kita menanamkan karakter kepada anak. Kita tahu karakter itu tidak bisa diajarkan, tapi dia dia harus ditunjukkan, harus ditangkap, bukan bukan diajarkan. Maka caranya, kata Lickona, itu dengan 3 tahap ini. Pertama, kita bimbing anak-anak, kita ajak anak-anak bersama-sama untuk mengetahui apa itu kebaikan, knowing the good. Sehingga anak-anak tahu apa itu baik, apa itu buruk, apa manfaatnya baik, apa akibat buruk dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Knowing the good. Nah, dari knowing the good itu, kita juga harus mengarahkan anak-anak ke tahap berikutnya. Karena dia tahu apa itu baik, apa manfaatnya kebaikan, juga apa manfaat buruknya dari kebalikan dari kebaikan tadi itu, maka anak-anak harus mencintai apa itu kebaikan, loving the good. Anak harus mencintai. Karena dia mencintai, dia terus dan mencintai. Caranya banyak. Salah satunya adalah kita bisa lewat kisah-kisah para pahlawan kita. Kita bisa menceritakan kisah-kisah orang-orang hebat yang sukses dan sebagainya. Karena dengan cara berkisah tentang orang-orang hebat tadi itu, baik secara kehidupan duniawi maupun kehidupan akhlaknya, itu akan menyerap, akan ditangkap oleh anak-anak, sehingga mereka akan punya satu persepsi dan perasaan dia harus menjadi seperti orang yang hebat yang kita ceritakan tadi. Apalagi di tingkat-tingkat dasar. Loving dulu. Yang ketiga, baru karena mereka anak-anak sudah tahu implikasi, efek, dan sebagainya dari kebaikan itu apa, lalu mencintai dari kebaikan itu, yang terakhirnya adalah doing the good. Mereka harus melakukan berbagai kebaikan-kebaikan tadi itu, sehingga pengetahuan, rasa cintanya itu akan diakhiri, karena hanya dengan doing the good, kemudian efek-efek kebaikan yang diketahui pada tingkat pertama tadi itu, lalu itu akan datang kepada mereka, akan mereka terima dalam hidup mereka. Maka doing the good menjadi kata kunci untuk bersama-sama dirumuskan bersama anak-anak di lingkungan yang paling dekat sampai lingkungan yang lebih luas. Kita menambahkan satu lagi setelah kemudian doing the good, anak-anak karena dia kemudian sudah mulai bekerja melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka bekerja tentang kebaikan, menjalankan kehidupan yang benar dan baik itu menjadi habitnya, menjadi eksistensi dirinya. Ini tidak usah mikir lagi, maka dia menjadi being the good, dia menjadi kebaikan itu sendiri, sehingga dia dalam melakukan apapun dalam pikirannya dia adalah udah soal-soal yang harus baik, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, maka dengan satu tadi saya bilang mengajarkan 4Cs tadi itu, lalu yang kedua kita dengan menggunakan teorinya Thomas Lickona yang tadi mengatakan bahwa knowing the good, loving the good, doing the good, lalu being the good itu, dengan 2 itu sebetulnya anak-anak sudah memiliki modal untuk menghadapi berbagai macam perubahan, untuk menghadapi berbagai temuan-temuan dan problem-problem ikutan dari temuan itu, yang problem itu, jangankan problemnya, misalnya produk-produk temuannya saja belum ada dan belum terpikirkan dalam kehidupan kita hari ini. Bahkan yang tadi kata World Economic Forum 2022 yang sekarang 2000 itu 2 tahun ke depan.
itu waktu yang mungkin dilihat sekarang ini nggak terlalu lama. Tapi dari sisi disrupsi teknologi, berbagai macam temuan, berbagai macam hal-hal baru, itu akan banyak melebihi apa yang kita temukan sebelumnya. Karena perpaduan tadi, perpaduan komputer dan internet itu, berbagai hal bisa terjadi. Maka dunia pendidikan, kalau hanya dia mengejar satu pengetahuan yang sifatnya teknis-teknis tadi itu, maka dia akan tidak membentuk menyebabkan anak menjadi sanggup hidup di abad disrupsi teknologi. Yang paling mungkin setelah kita menciptakan anak-anak yang cerdas secara memadai, anak-anak kita ajarkan untuk memiliki apa yang disebut consciousness, kesadaran. Dua hal yang tidak saya sampaikan, pengajaran C, lalu pengajaran karakter education dengan yang tadi saya sebut 4 tahap tadi itu, terakhir yang being good tadi itu, maka anak-anak dengan tahap-tahap tadi itu, dia bisa memiliki apa yang disebut consciousness, kesadaran merasakan lingkungan yang sudah mulai tidak seimbang, kesadaran merasakan bahwa kehidupan ini sudah mulai penuh dengan ketidakpercayaan, kesadaran bahwa dia di samping tetap harus berkompetisi, dia juga harus memiliki kerjasama. Itu kan opposite sesuatu yang bertolak belakang. Satu sisi kita harus berkompetisi, di sisi lain kita harus bekerja sama. Dan anak-anak yang memiliki consciousness lah yang kemudian dia bisa memadukan kapan kompetisi ini dilakukan, kapan kerjasama ini harus dia jalankan. Karena kalau hanya kecerdasan yang nantinya dibentuk dan akan diarahkan oleh artificial intelligence, dia hanya memiliki tingkat kecerdasan yang super, tapi minus kesadaran, minus consciousness. Jadi pendidikan karakter di era disrupsi teknologi ini lebih menekankan paling tidak karakter dalam bentuk yang tadi saya sampaikan. Dan ini kita usah menunggu besok, kita usah menunggu apalagi minggu depan dan tahun depan. Hari ini semua mindset, semua paradigma kita redefinisi dalam proses pengajaran dan pendidikan utamanya pada anak-anak, termasuk membangun lingkungan, membangun budaya, membangun habit untuk sebuah tujuan-tujuan itu, sehingga anak-anak kemudian meretas menjadi manusia-manusia yang tidak tercabut dari akar-akar biologis, akar-akar kultural, dan akar-akar kemanusiaan yang otentik pada dirinya. Saya kira itu Bu Nuni sebagai pengantar diskusi kita. Silakan kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nafis. Luar biasa ya pemaparan dari Pak Nafis tentang pendidikan karakter di era disrupsi ini yang kebetulan saya sendiri sebagai orang tua juga mengalami ya Pak bagaimana beratnya membangun karakter orang tua dan guru tentunya karakter anak-anak di era disrupsi ini. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ada pengalaman mungkin ya Pak Nafis ya tentang pendidikan di pendidikan karakter di era disrupsi ini, dipersilakan. Silakan teman-temanku. Ya. Ibu Yuni, ada Ibu Yuni di sini, ada Ibu Valentina Warni, Ibu Khairiah Romli, silakan Pak Abdul. Nih Pak Abdul ini juga pakar pendidikan karakter ya di Madania. Banyak sekali saya belajar dari beliau juga. Bu Nuni ada pertanyaan dari Pak Budi nih. Baik. Oh baik di chat ya. Iya, di chat box ya. Iya, jadi ini dari Pak Budi, selain di sisi fisik apakah terjadi juga mutasi karakter pada Homo sapiens sebagai efek dari disrupsi teknologi? Mutasi karakter. Ya. Jadi terjadi karena dia bermutasi sebagai manusia. Arti menjadi manusianya bermutasi. Nah, kalau arti menjadi manusia itu bermutasi, maka karakter ketika dia bermutasi menjadi penduduk dunia maya itu juga bermutasi. Tetapi mutasi itu tidak otentik. Karena keberadaan manusia yang bermutasi tadi itu tidak otentik, dia tercabut dari eksistensi dia sebagai manusia. Nah, kalau kita pernah nonton film The Matrix itu kan Matrix itu adalah
satu keadaan di mana si Neo itu manusia, kita lah manusia, berada dalam penjara dunia maya. Maka dia berkali-kali bilang, kenapa harus begini, kenapa harus saya? Nah, karena kemudian dia kemana ketemu orang, yang orang itu gambaran dari AI, dari yang kita sebut algoritma big data tadi itu. Jadi bahwa semua sifat dan semua dokumen tentang diri dia itu sudah masuk dalam big data. Lalu big data membuat algoritma sehingga algoritma big data itu lebih paham tentang dia daripada dia sendiri. Nah, maka dia bermutasi menjadi manusia yang tadi saya sampaikan itu, sehingga efek dari mutasi manusia dalam dunia maya itu membuat juga karakter dia bermutasi. Itulah yang saya sebut kemudian sangat mungkin karakter yang kita sebut karakter-karakter manusia-manusia hidup dalam dunia matrix tadi itu, dia tidak memiliki lagi otentisitasnya sebagai manusia, sehingga hidupnya menjadi egois, hidupnya menjadi asosial, hidupnya seperti dan sebagainya. Terlebih lagi, Pak Budi, ini kita dapat teknologi itu berguna sekali. Makanya saya bilang kita mulai pertanyakan who am I, dan apa tujuan hidup saya, dan apa peran saya. Setelah kita menjawab siapa saya dan apa yang saya inginkan dalam hidup saya, lalu kita menemukan peran kita. Nah, bagi orang yang belum bisa merumuskan tiga hal ini, who am I, apa siapa saya, apa tujuan hidup saya, dan apa peran saya, yang belum dapat, yang belum menemukan, belum merumuskan tiga hal ini, teknologi menjadi barang sesuatu yang bahaya. Kenapa? Karena teknologi lah yang akan membantu siapa dia, yang akan menjawab siapa dia, apa yang harus dia capai dalam hidupnya, apa peran dia. Sehingga sesungguhnya yang menjadi robot itu adalah bukan komputer, bukan algoritma big data, tapi kita yang dijadikan objek oleh big data yang kemudian menjadi algoritma ini kita ditentukan. Itu disebut apa persis di film Matrix tadi, dan ditentukan oleh suasana yang luar biasa, dan itu belum seberapa jadi kehebatan artificial intelligence tentang algoritma big data tadi itu. Jadi sangat mungkin berubah, tapi perubahan itu tadi kita bilang tidak otentik, tidak menjadikan manusia sebagai manusia. Kita tahu tujuan pendidikan yang paling utama adalah kita belajar hidup menjadi manusia. Jadi kenapa menjadi manusia? Karena manusia yang menciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk sempurna itu tidak bisa lahir langsung sempurna. Dia berproses tahap demi tahap sehingga akhirnya dia bisa sempurna. Dan ada banyak manusia yang selesai hidupnya tanpa mencapai kesempurnaan yang lain. Saya kira itu pertanyaannya Pak Budi. Jadi sebenarnya mutasi karakter ini ada peranan dari lingkungan juga atau sebenarnya murni dari masing-masing individu ya Pak Nafis ya? Ya. Peranan lingkungan itu tadi ketika dia sudah mendefinisikan siapa dirinya di luar otentisitas dia yang sebenarnya, maka nanti karakter muncul kan dari definisi yang dia rumuskan tentang dirinya tadi. Nah, hari ini kita bicara yang disebut karakter itu adalah kembali kepada definisi manusia yang otentik. Jadi itu, karena nanti orang setelah dia berada di kenyataan yang berbeda dengan kita, nanti 1-2 abad ke depan, kata beberapa ahli diskusi teknologi ini, itu jangankan cara berpikir kita, bahkan keadaan fisik kita, keadaan mental kita akan berubah. Akan berubah kenapa? Karena kita tidak terasa dipaksa atau tidak terasa diarahkan. Tapi kita tiba-tiba udah berubah saja. Menjadi jauh di luar keadaan manusia yang sebenarnya yang kita sebutkan. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Nafis. Ya, terima kasih Pak Nafis. Intinya memang akan ada perubahan atau mutasi di karakter akibat habit-habit yang dilakukan dalam keseharian akibat disrupsi ini. Begitu Pak Budi. Ada pertanyaan satu lagi Bu Titin di chat, mungkin bisa bantu untuk membacakan. Oke.
Iya, ini dari Bu Tian. Apakah ada solusi untuk menghadapi karakter yang sulit beradaptasi menghadapi disrupsi teknologi, terutama pada siswa dengan karakter yang berbeda-beda? Misalnya yang merasa insecure saat harus presentasi online dan dilihat oleh sesama temannya, Pak Nafis. Oke, pertanyaannya luar biasa nih. Jadi saya ingin kembali ke proses mendidik itu sendiri pertama kali. Bahwa Muhammad Hatta misalnya pernah bilang bahwa proses pendidikan itu sebenarnya proses pembudayaan. Jadi sebetulnya bisa kita lihat secara sederhananya keadaan anak kita hari ini itu sebagai produk dari kebudayaan. Maka itu kebudayaan di rumahnya, di sekolahnya, teman-teman, sekitar masyarakat sekitar itu kita bisa membentuk apa yang tadi disebut karakter anak yang macam-macam melalui lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, bahkan lingkungan yang mendukung dan tetap memberikan dalam proses pembelajaran yang masih salah, yang masih disalahkan, masih diberi salah. Jadi kultur atau lingkungan budaya seperti itu yang perlu kita munculkan. Karena salah satu rekayasa terbaik dunia pendidikan yang dalam hal ini karakter pendidikan karakter itu menampilkan satu budaya yang budaya itu kita arahkan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Misalnya budaya membaca, budaya self confidence, bagaimana dia punya percaya diri, sehingga dari kepercayaan diri itu walaupun dia mungkin pertama kali dia tampil salah karena belum persiapan segala macam. Tapi setelah dia tampil yang pertama, pasti tampil kedua, ketiga dia akan lebih sempurna dan dia akan mengikuti kesalahan-kesalahan. Nah, budaya itu harus kita tumbuhkan. Budaya keterbukaan, budaya belajar bersama dan saling menghormati. Jadi pendidikan, terutama dunia pendidikan karakter ini, memang harus melalui proses pembudayaan tadi. Jadi takes time memang, tapi itulah cara yang paling ampuh. Karena kalau cara kita melakukan satu penjelasan verbal, penjelasan verbal itu baik kalau jika diiringi dengan contoh-contoh nyata. Beberapa orang yang punya bodoh, yang punya kata, dan sebagainya, kalau dia tinggal begitu, masuk, sepuluh, dan sebagainya, bisa menginspirasi. Tapi lebih penting dari apa yang tadi adalah membangun peradaban, membangun budaya, membangun milieu yang milieu itu membuat anak tadi merasa secure ya, walaupun dia belum sempurna dalam menguasai satu pelajaran tertentu. Anak-anak di kelas, satu kelas tertentu kita bangun budaya itu. Di sekolah kita bangun budaya itu, di lingkungan rumah tangga, ibu, bapak, kakak, adik, dan sebagainya. Juga membangun budaya yang membuat anak-anak memiliki kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu dia akan melahirkan menjadi seorang yang respecter. Sehingga kalau respecternya muncul, dia akan melakukan satu terobosan. Dan terobosan itu mungkin juga lama, tapi di situasi pembelajaran itu belum pernah ada orang yang melakukannya. Di situasi lain, misalnya di soal-soal bukan pembelajaran, mungkin beberapa orang sudah melakukannya. Itu termasuk original ya. Ketika dia melakukan itu memindahkan sesuatu yang di bidang lain sudah digunakan ke dalam bidang pembelajaran. Saya kira itu sebagiannya ya yang bisa saya jelaskan. Oke, baik Pak Nafis. Jadi intinya pembiasaan yang dilakukan akan membuat anak-anak itu terbiasa, kita juga akan terbiasa dan akan menjadi lebih baik. Demikian Pak Nafis. Ya. Oke, baik Bu Titin, mungkin ada yang lainnya dari chat karena kebetulan saya pindah device ini laptopnya sepertinya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rizal. Nah, dengan adanya disrupsi teknologi secara besar-besaran, apakah mungkin suatu saat karakter manusia akan kembali seperti zaman jahiliyah, Pak? Pintar tapi kehilangan tujuan hidup. Ya, tentu gini, dari sisi entitas maksudnya keberadaan mereka bisa kita memandangnya demikian. Tapi tingkatnya sudah beda. Misalnya nih, dengan gabungan
Karena kan mereka jadi orang-orang cerdas tapi minus kesadaran, minus kesadaran. Ya orang jahiliyah kan kira-kira itu. Mereka pintar, cerdas tapi tidak punya kesadaran bagaimana bersosial, berkemanusiaan dan sebagainya. Tetapi dalam pengertian yang di era disrupsi ini, orang-orang yang pintar di era disrupsi ini adalah orang-orang yang justru memiliki bahayanya, berbahaya daripada yang disebut jahiliyah tadi itu, memiliki satu alat, satu kemampuan yang dalam bahasa beberapa hal itu untuk membuat skenario kiamat lebih banyak dan lebih cepat. Skenario alternatif membuat kehidupan ini tertimpa musibah itu akan lebih banyak. Orang yang jangkauannya terbatas karena dia Halo Pak Nafis. Suaranya di saya hilang, Bu Titin. Oh iya. Mungkin koneksinya Pak Nafis terganggu ya. Oke. Iya, mungkin sedang rejoin ya, Sebentar, teman-teman. saya akan sambil kita menunggu. kontak kembali Pak Nafis ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Titin. Baik, sambil menunggu teman-teman, yang jelas tadi Pak Nafis sudah memaparkan bahwa ada 3 tantangan terbesar. Pak Nafis sudah datang kembali. Iya, oke, soalnya udah jelas. Saya udah jelas ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi kurang jelas Pak Nafis. Jelas ya? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Ya, oke. Iya, betul. Oke ya, sudah kedengar deh. Iya. Iya, terdengar. Jadi menghadapi Terima kasih. orang-orang pintar yang tanpa kesadaran di era disrupsi teknologi ini, dia akan multiple efek negatifnya kepada kehidupan bumi, kepada kehidupan semua umat manusia. Dia akan mudah membuat sebuah skenario, tadi saya ulangi, membuat skenario alternatif dari kiamat. Karena dia bisa membuat program-program yang membuat orang berpikir rusak, yang membuat orang berpikir berbeda dengan kenyataan-kenyataan sebelumnya. Jadi itulah bahwa kita sekarang dari sisi educator, dari sisi para pendidik, kita harus memperkuat aspek consciousness-nya pada anak. Sehingga consciousness itu pada keadaan dia dimanapun, dia harus memikirkan ketika dia menjadi ahli seorang programmer misalnya, dia karena punya consciousness yang dalam, yang sudah tertanamkan dari sejak mereka di tingkat dasar, dengan sejak mereka di rumah misalnya, maka dia akan berpikir efek dari dari inovasi yang akan dia lakukan. Apakah ini merusak cara berpikir orang kebanyakan? Apakah ini melahirkan dampak ekologi yang berbahaya yang kita tidak bisa mengendalikan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu, Pak. Oke, baik, Pak Nafis, terima kasih. Ya, ini ada masih ada banyak pertanyaan nih Pak. Jadi ada juga dari Pak Joko Santoso nih Pak. Nah, di era disrupsi sekarang ini gitu ya, bagaimana peranan agama nih Pak? Peranan agama. Ya, menarik ya. Jadi gini, sebetulnya apa yang tadi saya sebut pendidikan karakter itu adalah sedikit dia menjadi semacam bridging dari agama. Jadi jembatan. Oke. Apa yang kita sebut consciousness tadi itu. Termasuk apa yang saya sebut tadi, siapa aku. Lalu apa yang aku inginkan dalam hidup ini dan apa peranku. Nah, maka sebetulnya pertanyaan-pertanyaan siapa aku, apa yang aku inginkan dalam hidup ini, itu kan bertahap. Dari sisi agama tentu lebih jauh ke depan. Ketika kita merumuskan siapa aku adalah seorang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan agama yang aku pahami untuk mengabdi kepadanya. Jadi tujuan hidupku adalah menjalankan semua perbuatan-perbuatan ini dalam rangka dalam framing mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka peranku mana hidupku kutemukan ketika aku memerankan jalan ibadah-ibadah itu, baik ibadah sosial maupun ibadah yang sifatnya ukhrawiyah itu,
aku jalankan secara baik, penuh penghayatan dan bertanggung jawab. Itulah yang aku sebut makna hidup ketika aku memainkan peran itu. Itu dari sisi agama. Dari sisi culture education, kita pindah ke kehidupan di bumi ini. Siapa aku? Aku ini kan tadi ciptaan Allah, yang kemudian Allah itu memberikan definisi kepada ciptaan yang namanya manusia itu adalah sebagai khalifatul ard, sebagai pengganti Tuhan di muka bumi. Nah, itu artinya kita harus menjadi seorang leader. Kita harus menjadi seorang yang bisa membangun kehidupan yang seimbang di muka bumi ini, membangun kehidupan yang harmonis, penuh keadilan, dan membuat hidup bekerja sama dengan baik. Karena salah satu kehebatan Homo sapiens itu adalah bukan lagi nanti cara berpikir yang hebat, tapi kalau hanya Homo sapiens yang di muka bumi ini, langsung nanti akan mengalahkan AI dan algoritma itu adalah kehebatan bekerja samanya. Jadi manusia itu Homo sapiens itu kenapa dia begitu eksis mengenai sebuah peradaban dari zaman ke zaman? Karena dia memiliki kemampuan bekerja sama dengan banyak orang untuk membangun sebuah cita-cita. Nah, agama itu masuk ke dalam kehidupan saya. Karakter itu masuk ke dalam kehidupan di dunia ini. Jadi agama melanjutkannya kepada kehidupan di akhirat. Nah, maka dia ketika satu agama sudah bisa menjawab tadi, kehidupan di dunia ini, maka saya harus baik kepada semua orang. Baik kepada semua orang juga berakibat kepada apa yang harus saya lakukan, baik sadar maupun tidak sadar. Itu sudah mulai kita pikirkan terus. Jadi karakter adalah mental ya. Jadi kalau karakter, karena itu dalam bahasa Indonesia disebut kalesen, itu yang artinya mengukir, itu untuk kehidupan karir di dunia ini. Tapi kalau itu dilanjutkan, karena biasanya dalam bridging, dia sedikit aja dan mental nilai-nilainya itu kepada nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai agama. Dan pada akhirnya nanti memang kita harus lanjutkan diskusi soal pendidikan karakter ini kepada pendidikan spiritualitas. Karena nanti, mungkin tahun 2001 misalnya, tadi kan saya sebut 2050, ketika tenaga kerja SDM yang low skill itu nganggur, sementara kerjaan-kerjaan yang memerlukan high skill itu kosong, tidak ada SDM-nya. Dan kira-kira tahun 2050 ke atas, 2060 sampai 2100, mungkin kecerdasan kita, kesadaran kita yang bersifat karakter education tadi itu sudah mulai tidak bisa menjawab kehidupan kita. Kenapa? Karena dia akan tergerus oleh berbagai macam kenyataan-kenyataan yang kenyataan itu mulai definisi tentang tadi siapa aku dan aku yang apa yang aku inginkan itu apa dan peran aku apa, mulai definisi itu. Dan ketika karakter sudah mulai terkondisikan oleh situasi algoritma big data tadi sehingga membuat definisi siapa aku dan apa yang aku inginkan itu juga berubah dari eksistensi dia sebagai manusia, maka di sini peran pendidikan spiritualitas sangat dibutuhkan. Maka dari awal kita juga mengiringi bersama pendidikan karakter adanya pendidikan spiritualitas. Pendidikan spiritualitas itu sebagian besar, tidak mengatakan semuanya, dasarnya adalah dari nilai-nilai agama. Karena nilai-nilai agama tidak berhenti dalam kehidupan di dunia ini, tapi dia akan nembus menerobos kepada kehidupan yang sifatnya metafisik, yang sifatnya akhirat. Dan itulah kira-kira yang sekarang sudah mulai tanamkan kepada anak-anak mengiringi pendidikan karakter. Saya kira itu, Pak. Oke, baik Pak Nafis, terima kasih atas jawabannya. Yang jelas intinya tadi agama itu memang sebenarnya adalah bridging dari kebalik ya, bahwa pendidikan karakter ini adalah bridging dari agama itu sendiri, begitu ya Pak Nafis ya? Iya. Ya, oke, baik Bu Titin. Sepertinya ada satu pertanyaan lagi, Bu Nuni. Ada satu pertanyaan lagi. Oke, baik Bu Titin, silakan dibacakan. Wah, sepertinya seru sekali ya kali ini. Ini dari Pak Abdul. Nah, di zaman disrupsi seperti yang kita alami sekarang ini ya Pak, apakah dapat menghilangkan nilai-nilai yang selama ini kita pegang nih, nilai-nilai kehidupan mungkin yang selama ini kita pegang,
ya kayak yang baru-baru terjadi gitu ya Pak, kasusnya Ferdian Paleka misalnya, niatnya baik mau ngasih sembako gitu ya, tapi caranya ternyata ngeprank orang. Nah itu gimana nih Pak? Ya, nah itulah ciri bahwa definisi tadi, karakter tadi mulai bergeser. Dan kita, alhamdulillah, kita masih banyak orang-orang yang waras artinya bahwa kita tidak menerima hal-hal yang didefinisikan tadi. Kembali ke pertanyaan Pak Abdul tadi. Jadi tadi Pak Abdul, jadi nilai-nilai yang selama ini kita anut, dia akan mengalami juga mutasi. Seperti halnya eksistensi kemanusiaan mengalami mutasi di era disrupsi dalam menghadapi tantangan teknologi. Nah, mutasi nilai, mutasi eksistensi manusia itu, dia tetap kita bisa katakan bukan sebagai manusia otentik, bukan sebagai manusia seutuhnya. Karena itu dia menjadi manusia yang kita sebut saja dalam bahasa sains, menjadi manusia yang paliatif, yang semu, yang bohong, yang bukan senyatanya, yang tidak memijak bumi dan melihat langit langsung, menyentuh pohon, makan nasi langsung, tidak seperti itu. Kehidupan yang sebenarnya kan itu. Di dunia ini kita menginjak bumi, hidup di dalam rumah, kita keluar bisa menatap langit, menyaksikan matahari, menyaksikan bulan, bintang, pohon, dan sebagainya. Nah ini dengan adanya teknologi, revolusi teknologi yang begitu besar yang menjadi disrupsi buat kehidupan kita ini kenyataan ini bisa bermutasi buat orang-orang tertentu. Karena dia bermutasi, maka etika, nilai-nilai yang dipegangkan kemudian ikut bermutasi. Ini yang bukan kita cegah, ini yang harus kita perkuat. Bahwa boleh saja kita menggunakan yang terlibat dalam kemajuan dan revolusi teknologi itu, tapi eksistensi kita sebagai manusia yang otentik, yang memiliki fitrah, yang harus berdasarkan akhlak dan nilai-nilai spiritual tertentu, itu tidak boleh tercerabut. Maka kita akan menghadapi satu komunitas, satu society nanti, yang society itu menjadi penduduk dunia maya, yang ada dalam dunia matrix tadi itu, yang nanti saling memberikan definisi tentang apa itu etika, apa itu nilai yang berbeda. Mereka memiliki rumusan review nilai tadi itu berdasarkan hasil dari keberadaan mereka hari ini di dunia maya. Kita ada di dunia nyata yang sekarang. Karena itu bahwa anak-anak kita itu tadi harus kita pertegas tentang apa itu tadi, siapa saya, akan kemana saya, apa yang saya lakukan, apa peran saya, itu harus dipertegas pada saat dia berada di alam nyata di dunia ini. Sehingga ketika teknologi kemudian nyampe ke dia, kalau anak-anak kemudian menggunakan revolusi teknologi itu di tangannya, teknologi itu adalah alat, adalah bantuan yang bisa digunakan oleh anak untuk menguatkan definisi siapa saya, untuk membantu apa yang harus saya capai, apa yang harus saya inginkan dalam hidup ini, juga untuk membantu melaksanakan peran hidup saya di dunia ini. Jadi teknologi harus tetap sebagai alat untuk membantu, untuk memperjuangkan tujuan hidup kita. Makanya tadi saya bilang, anak yang belum memiliki tujuan hidup yang jelas, peran serta aku yang jelas, di mata anak seperti itu, teknologi menjadi bumerang, sehingga anak-anak seperti tadi itu, atau manusia yang tidak memiliki kejelasan tentang yang tadi saya sampaikan itu, dia menjadi robot, dia menjadi zombie-zombie hidup dari teknologi. Bukan teknologi yang kemudian menjadi alat untuk kepentingan kita, tapi kita akan dikendalikan sepenuhnya hidup kita oleh teknologi. Gitu Pak Abdul. Demikian Pak Abdul penjelasan dari Pak Nafis. Ya, ini ada, terima kasih Pak Nafis atas penjelasannya. Ada satu lagi sebenarnya dari Pak Adam. Ada yang lain Bu Titin? Ada satu lagi dari Pak Adam, tapi mungkin sudah sempat terjawab kali ya tadi Bu Nuni ya. Jadi, nah ini ya, bagaimana nih upaya kita agar selama PJJ dan era disrupsi ini esensi pendidikan tetap bisa diperkuat sehingga kita tidak tergiring pada kegiatan pembelajaran yang hanya sifatnya transfer ilmu saja. Gitu Bu. Yang teknis gitu ya.
Ya, betul Pak Adam. Seperti saya dijelaskan, memang kita mengalami satu kendala ya pada saat PJJ ini. Karena itu, memang soal life skill tadi itu harus menjadi titik kuat kita. Jadi bukan, apalagi di PJJ ini. Di PJJ ini kita jangan terlalu menekankan aspek-aspek teknis pemahaman pada pelajaran-pelajaran tertentu. Karena itu bisa kita lakukan tutorial dan sebagainya untuk hal itu. Tapi bagaimana kita menanamkan, mempertontonkan, menunjukkan tentang karakter kepada anak yang karakter itu menjadi kekuatan dalam hidupnya untuk menjadikan berbagai macam sumber daya yang ada di luar dirinya itu adalah sebagai alat bantu untuk mencapai kehidupannya yang sempurna, menjadi manusia seutuhnya tadi. Kita dalam hal teknologi. Teknologi adalah satu alat, satu media yang harus kita jadikan kekuatan untuk mencapai apa yang kita harapkan, untuk menguatkan tentang definisi siapa saya. Itu yang harus kita berikan banyak kepada anak-anak dengan cara-cara bisa memutar sebuah film, bisa bercerita, dan sebagainya. Saya kira itu banyak untuk menambahnya. Oke, terima kasih Pak Nafis. Ya. Ya, itu pertanyaan terakhir Ibu Nuni. Oke, aduh sepertinya masih pengen banyak bertanya ini teman-teman, tapi sepertinya beberapa teman-teman juga sudah mulai mau mengintip dapur, Pak Nafis. Mungkin kita bisa menambahkan sesi lagi nanti Bu Titin ya. Sepertinya ini sangat menarik, pendidikan karakter di era sebentar di era disrupsi ini. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya sudah mau mendekati pukul 4, bahkan sudah pukul 4 ya. Ya. Sedikit saya simpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nafis, bahwa kita punya 3 tantangan besar ya Pak Nafis tadi. Yang pertama perang nuklir, kemudian keruntuhan ekologis yang seperti kita alami sekarang, munculnya epidemi atau wabah penyakit akibat perubahan. Kemudian yang terakhir teknologi yang lebih banyak kita bahas hari ini, di mana teknologi yang nanti bukan mengancam ya sebenarnya, akan terus mengikuti kita sehingga situasi pendidikan di abad 21 nanti banyak sekali inovasi yang perlu meningkatkan kesadaran dari generasi penerus kita nantinya. Nah, teman-teman sekalian, sebagai pendidik, guru maupun orang tua, kita mempunyai peranan yang cukup besar, di mana penekanan kepada anak-anak kita lebih ke arah mencari tujuan hidup mereka seperti apa, kemudian peran mereka harus bisa menentukan peran mereka nanti seperti apa, dan kemudian mereka bisa melakukan sesuatu yang memang nanti bisa berperan di lingkungan rumah, sekolah, ataupun sekitarnya. Kemudian yang harus ditanamkan pada anak, ini tadi yang cukup menarik bagi saya, yaitu anak bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak, sehingga mengetahui paling tidak ya. Kemudian kita giring untuk mencintai kebaikan tersebut, kemudian mereka bisa melakukannya dengan kesadaran. Karena melakukan dengan kesadaran untuk anak-anak sekarang di mana disrupsi sangat tinggi, itu sangat menjadi tantangan besar bagi kami para pendidik. Nah, semua yang disampaikan tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Semuanya memerlukan kalau dalam bahasa PKN, karena saya guru PKN ya, persatuan. Kita tidak bisa satu-satu melakukannya. Kita perlu melakukan tidak hanya di sekolah, tapi di rumah ataupun lingkungan, dan itu merupakan sesuatu yang sangat menantang Pak Nafis tentunya. Nah, dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman tadi, saya simpulkan bahwa tentu saja mutasi-mutasi yang terjadi akan sangat mempengaruhi karakter. Kemudian intinya adalah harus baik pada semua orang. Intinya tujuan akhir kita itu adalah harus baik pada semua orang. Karena skill itu nanti yang akan mendukung skill-skill yang lain. Itu yang dapat saya simpulkan Pak Nafis dari apa yang disampaikan Pak Nafis dengan keterbatasan sinyal dan laptop saya yang luar biasa ini mati berkali-kali ya Bu Titin ya. Kemudian terima kasih, sangat bermanfaat bagi kami pendidik dan juga orang tua.
insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih detail tentang pendidikan karakter atau hal-hal yang lain yang bisa menunjang kemajuan putra-putri kita tercinta. Nah, terima kasih atas waktunya Pak Nafis. Selamat menunggu begitu kita, sehat selalu, tetap bahagia. Kalau saya bilang ke anak-anak, walaupun bahagia, kemudian tetap positif. Nah, Ibu Titin, sepertinya Ibu Titin sudah mengupload ya Bu Titin ya, memberikan sedikit form ya Bu Titin ada ya form di evaluasi, mohon bantuan evaluasi. untuk diisi. Silakan Ibu Titin. Ya, Bapak dan Ibu, di chat box ada form evaluasi untuk pelaksanaan webinar ini. Mohon bantuannya untuk memberikan umpan balik kepada kami agar kami bisa memperbaiki sesi-sesi webinar yang berikutnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Titin, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat menunggu berbuka puasa buat semua. Ibu-ibu boleh langsung menuju dapur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.